Kembali ke video aku. Jadi hari ini tuh aku tuh pengen ngobrol atau cerita tentang yang lagi happening banget di seluruh dunia, yaitu virus corona atau bahasa latinnya COVID-19. Jadi di Indonesia dan di dunia tuh lagi bener-bener bingung ya menghadapi virus jenis baru yang dari Wuhan, China. Itu virus corona. Jadi ya sekarang kita tuh kayak terisolasi, nggak boleh keluar-keluar, atau kita tuh ya harus menjaga protek diri kita, menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak tertular virus tersebut, karena korbannya itu udah banyak yang udah terinfeksi ataupun dalam pengawasan atau yang masih dalam pengawasan kesehatan ya. Jadi tuh mungkin kita harus benar-benar menjaga diri kita. Dan apa sih persiapan aku, maksudnya yang aku siapin untuk hadapin hal-hal itu. Ntar aku sharing ke kalian semua apa sih persiapan aku, misalnya aku keluar ruangan atau keluar rumah atau ke kantor. Semoga dengan persiapan itu kita terjauhi dari virus yang sedang beredar di saat ini. Jadi ini aku mau cerita dikit ya. Jadi virus ini tuh asalnya dari Wuhan di China. Kira-kira tuh mulai merebak tuh di bulan Desember. Desember tuh di Wuhan tuh baru ya, gonjang-ganjing istilahnya ya. Karena alasannya tuh karena dari orang-orang yang mengkonsumsi daging kelelawar. Aku sih kurang tahu ya, kata sih risetnya begitu. Tapi tuh agak, menurut aku nggak sedikit nonsens ya, maksudnya di Tomohon sendiri tuh orang tuh pada makan kelelawar, kalong gitu dan sebagainya. Mereka tuh nggak ada virus itu dan mereka tuh baik-baik aja di Sulawesi sana. Terus di China orang makan kelelawar kena virus itu, jadi ya kenapa baru sekarang gitu loh. Toh orang-orang di Tomohon tuh udah pada sering makan, mereka tuh baik-baik aja gitu loh. Nah, jadi tuh mulai merebak di China, di Wuhan, terus nyebar ke Beijing dan seluruh China tuh jadi sebuah epidemik yang sangat besar. Dan akhirnya tuh mungkin banyak orang-orang yang telah tertular, tapi mereka tuh melakukan traveling ke seluruh dunia. Jadi ya orang-orang yang carrier atau pembawanya itu menginfeksi warga-warga atau yang tempat-tempat traveling, kayak ada yang di Bali, ada yang di Inggris atau di Itali pun. Yang itu benar-benar yang bingung orangnya yang jatuhnya. Ini penyakit apa? Dibilang flu juga. Ya bikin pneumonia atau sesak nafas juga, dan itu banyak di China tuh kematian yang tinggi. Jadi ya gitu, jadi orang-orang kayak waduh, jadi kayak parno, jadi kayak film-film yang ada wabah-wabah gitu, misalnya kayak ya nggak zombie sih, ya kayak zombie sih, jadi orang menular itu cepet. Bahkan tuh ada, aku lihat di China tuh orang tuh sampai berjatuhan, jadi di jalan gitu, jadi pingsan sendiri gitu loh. Dan itu sangat ngeri menurut aku ya. Ternyata di film-film tuh bener adanya gitu loh. Misalnya ada suatu penyakit yang nggak tahu itu even tuh buatan manusia pun, yaitu apapun itu sangat mengerikan sih buat aku sih. Jadi beberapa antisipasi untuk mencegah penyebaran virusnya itu ada diberlakukan, yaitu penyiraman disinfektan. Kebetulan tadi di rumahku udah melakukan penyemprotan. Nanti ini aku kasih videonya proses penyemprotan di rumah warga dari dari Provinsi Jawa Barat. Jadi ada instruksi dan dilakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga. Dan mungkin katanya nanti ada pengecekan COVID-19 tiap orang. Jadi ya ada pengecekan per keluarga mungkin. Jadi ya sakit nggak sakit harus tetap cek mereka tuh ada apakah carrier atau apakah itu. Jadi biar nanti wabah ini nggak terlalu banyak menularin ke orang-orang di sekitarnya gitu. Nah ini aku kasih tahu video waktu penyemprotannya itu.
Jadi tuh aku kemarin ini karantina aku yang ke Jumat, Sabtu, yang ke-6, hari ke-6. Nah, tapi sebelum itu aku sempat masuk karena di kantor tuh dibagi shift-shiftan, kelompok A, kelompok B, dan itu tuh masuknya saya bergantian. Tapi berhubung situasi udah makin kacau, jadi ya sangat disarankan kalau misalnya tidak ada urgent banget itu tuh tidak usah masuk ke kantor. Nah, ini aku kasih sedikit situasi jalanan ketika udah diberlakukan untuk bekerja di rumah atau work from home. Nah, ini ada lihat jalanan tuh seberapa sepi sih di Jakarta ini, yang awalnya tuh crowded banget, tapi satu benar-benar yang kosong, jalannya tuh lancar banget, selancar-lancarnya. Nah, jadi apa aja sih yang harus kita persiapkan kalau misalnya kita mau keluar ruangan atau kita berpergian selama ada virus ini menyebar? Yang pasti kita harus menjaga, aku sih pasti ya menggunakan masker. Masker ini sangat penting banget, karena apalagi kita harus yang masker ini. Kalau aku sih menyarankan masker yang hijau kayak gini ya, bukan yang kain tuh nggak ada fungsinya, maksudnya cuma bisa nembus pun virus gitu ya. Masker begini tuh lebih much better lah misalnya, karena ini 3 lapis masker ini, itu sangat baik banget. Jadi kalau pergi ketemu orang tuh, alangkah baiknya kalau kita menggunakan masker ini. Masker kayak gini tuh sangat dianjurkan. Dan juga kalian itu kemana-mana itu harus membawa hand sanitizer, yang merupakan nih barang ini langka banget sekarang, susah didapatin. Mau di supermarket atau apotek tuh udah nggak ada lagi sih hand sanitizer kayak gini, udah langka. Tapi sekarang sih kayak udah mulai jual-jual lagi, dan sekarang tuh banyak orang yang membuat sendiri hand sanitizer. Nah, karena hand sanitizer tuh susah sekali dicari, aku sih bikin sendiri sih, beli botol kayak gini, terus aku nih isiin air alkohol aja. Dan itu benar kalau satu urgent banget, kalau nggak ada hand sanitizer kita boleh pakai ini. Kalau ada waktu ya kalian lebih baiknya kalau mencuci tangan kalian sebersih mungkin, daripada kalian menggunakan hand sanitizer gini tuh bikin kulit jadi kering sih kalau kebanyakan. Jadi lebih baiknya kalian tuh mencuci tangan lah, itu lebih bagus untuk kebersihan kalian, itu lebih bersih menurut aku sih. Dan menurut Isna emang cuci tangan tuh lebih bersih dibanding kita pakai hand sanitizer. Dan juga kalau misalnya kalian mandi, itu kalian bagusnya tuh kalau kalian tuh mencampurkan dengan cairan Dettol. Ini tuh sekarang ini agak lumayan susah sih sekarang dicari ya, karena orang pada mungkin nggak tahu, pada nimbun kali ya. Itu menjahat banget menurut aku sih. Jadi beli Dettol terus campur sedikit di air mandi, apalagi kalau kalian berpergian, itu sangat rekomen banget kalau kalian menggunakan cairan Dettol ini. Dan juga jangan lupa mengkonsumsi vitamin, itu baik banget buat menjaga daya tahan tubuh kita, apalagi kalian beraktivitas. Nah, ini nih, aku sih kalau minum Bekongsi ini, vitamin ini bagus banget nih. Buat aku sih cocok ya, tapi ya orang beda-beda ya. Dan juga kalau kalian tuh bisa usahain tuh bisa membeli obat flu gini ya, karena tuh sangat dianjurkan banget saya kalau demam. Itu juga obat demam juga bisa, paracetamol gitu, kalian harus ready juga di rumah kalian. Jadi untuk ya jaga-jaga pertolongan pertama atau apalah, jangan sampai sih sebenarnya. Dan juga sih aku tuh sangat menganjurkan banget nih ya buat kita untuk minum sekarang tuh kembali ke jamu-jamuan lagi. Minuman-minuman tradisional kayak bandrek, jahe itu sangat
dianjurkan banget ya buat kita lebih segar aja. Jahe itu katanya sangat baik juga untuk mendaya tahan tubuh, dan jadi tuh kita tuh sebenarnya harus lebih berkeringat ya. Jadi kan sini udah juga lagi lembab dan dingin banget gitu ya, nggak musim panas. Kalau udah bulan Maret tapi itu masih hujan aja, nah itu sangat dianjurkan kalau kita minum minuman yang hangat-hangat kayak gini sih. Oke, itulah video untuk hari ini. Ya sekarang kita masih di masa karantina di rumah aja. Ya pesan aku sih, mending kalian tuh untuk stay at home, jangan kemana-mana, nggak usah kumpul-kumpul. Toh juga mall lagi ditutup semua, maksudnya beberapa tenan mall ditutup, jadi mungkin mall tuh sepi banget. Jadi mending kalian udahlah di rumah aja bersama keluarga, menjaga diri, menjaga stamina kalian, terus juga makan yang banyak, olahraga yang cukup, yang ringan-ringan aja. Jangan lupa berjemur juga di atas jam 10, itu kata bagus. Terus ya menjaga kebersihan dan berpikir always positive thinking ya, jangan cemas atau apa. Semua pasti bisa berlalu dan semua pasti bisa berkumpul lagi, bisa jalan-jalan lagi, bisa liburan. Dan pasti ya bisa hidup sehat dan lebih bahagia lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.